Hai sahabat Usama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa dari SCT Usama di acara Teduhnya Jingga, ngaji bareng keluarga. Nah, kali ini kita lagi ada di area Taman Pancasila. Kita bakal tanya ke beberapa orang, menurut mereka kayaknya ada nggak sih pacaran yang Islami itu? Yuk ikutin. Nah, sahabat Usama, di sini ada mas-mas nih, muda-mudi di sini. Kita coba tanya ya. Dengan Mas siapa? Mas Dimas. Mas Dimas dengan Mas? Mas Didi. Umurnya berapa, Mas? 16 tahun. Yang Mas? 17. Oke, Mas, saya mau tanya, kira-kira ada nggak sih pacaran yang Islami? Kalau menurut saya kalau semisal pacarnya itu kayak sebelum nikah gitu kayak nggak ada lah kalau secara Islami, kecuali kalau setelah nikah baru udah. Oke, terima kasih. Menurut Masnya? Ada. Ada. Contohnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, terima kasih ya Mas ya. Nah, sekarang saya lagi ada sama Mbak Solihah ini satu ini. Coba kita tanya. Namanya siapa, Mbak? Namanya Agnes. Oke, saya mau tanya ya Mbak ya. Ya. Kalau menurut Mbak itu ada nggak sih pacaran yang Islami? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih ya Mbak. Permisi Mas, saya boleh ganggu sebentar nggak? Oke. Oke, saya mau tanya, namanya siapa Mas? Ya, nama saya Maisun Habis Marzuki. Oke Mas, saya mau tanya nih, kalau menurut Mas ada nggak sih pacaran yang Islami? Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, kalau pacaran sekarang sih kurang Islam itu jarang anak muda sekarang. Oke. Mungkin sedikit lah kecuali lulusan dari alumni santriwati, santri itu mungkin masih ada. Cuman kalau untuk anak muda sekarang jarang. Mungkin banyak nafsunya ya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas ya. Sahabat Usama, alhamdulillah tadi kita udah tanya ke beberapa orang yang ada di Taman Pancasila dan jawaban dari mereka ternyata bervariatif banget ya. Yuk langsung aja kita dengerin tausiah dari Ustadz Heru tentang adab pergaulan lawan jenis. Yuk kita simak sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kasih sayang Allah selama ini. Sampai detik hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghirup udara yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan untuk kebaikan. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk senantiasa menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mudah-mudahan kita diakui dan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya adalah sebuah fitrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang unggul, sebagai makhluk yang mempunyai derajat luar biasa tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah karuniakan kepada kita semuanya akal, Allah karuniakan kepada kita semuanya hati nurani, yang dengan hati nurani itu kita punya karsa dan punya perasaan. Maka melihat keadaan seperti itulah maka kemudian Allah
mencoba untuk mengatur kita di dalam hubungan antar lawan jenis. Allah memberikan rambu-rambu yang dengan rambu-rambu itu Allah mengharapkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tertata dengan sangat baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat ada satu fenomena ya, disebutkan ada pacaran Islami, kemudian ada orang tua yang kemudian merasa kurang beruntung ketika anaknya kemudian tidak punya pacar dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya bagaimana sih kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan antar jenis ya, sesuai dengan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kemudian kita melakukan hal-hal yang tadi sudah disampaikan di awal, ada pacaran, coba kita renungkan sebentar, kita coba untuk introspeksi diri. Ya. Sebetulnya hal-hal seperti itu sebetulnya sudah sesuai atau belum dengan apa yang kemudian Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan kepada kita semuanya. Minimal sekali secara gampang kita bisa coba untuk menintrospeksi ya. Ada dua hal sebetulnya di situ yang bisa kita coba untuk koreksi ya dari kejadian tadi dari pacaran dan sebagainya. Ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kemudian kita melakukan hal-hal seperti itu ya, kita berpikir apakah yang kita lakukan ini menjadikan kezaliman kita kepada Allah atau tidak. Ya, kezaliman kepada Allah. Dalam hal ini adalah apakah kemudian apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah dinomor sekiankan dibandingkan yang kita cintai. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ternyata kita menomor sekiankan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah adalah Maha Pencemburu ya. Ketika kita melakukan seperti itu, maka terus terang hakul yakin ketika kemudian kita menomor sekiankan, menomor duakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menomor sekiankan terhadap aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita ambil contoh saja misalnya, ya. Ketika kemudian Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati zina. Ya. Maka ya, kita bisa melihat itu. Ya. Hal-hal seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang kemudian menomorduakan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluknya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Allah dan Rasul-Nya menyampaikan kepada kita untuk larangan berkhalwat. Ya. Sementara banyak sekali peristiwa-peristiwa perzinaan itu berawal dari berkhalwat seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan, gitu. Ya. Dan ketika kemudian kita menomorduakan Allah, menomorsekian karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa aturan-aturan itu tidak akan pernah bisa ditegakkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim yang pertama adalah zalim kepada Allah. Apakah kemudian dengan kita pacaran, dengan kita berduaan itu, kemudian kita melanggar seperti itu? Kalau ada kejadian seperti itu, berarti kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman yang kedua ketika kemudian kita pacaran, ya, itu adalah kezaliman kepada diri sendiri. Ya, kita mengorbankan diri kita untuk bisa mengikuti hawa nafsu ya, yang diembuskan oleh syaitan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kepada sesuatu kejahatan. Ya. Ketika kemudian kita tadi melanggar syariat Allah, sering berkhalwat, kemudian tidak bisa menundukkan pandangan kepada yang bukan muhrimnya, maka kita bisa melihat bahwa yang namanya hati itu punya jendela, gitu, punya pintu, dan pintu-pintu itu dan jendela hati itu adalah
mata kita, ya, kemudian anggota badan kita, telinga kita, ketika kemudian semuanya senantiasa di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian yang terjadi pada diri kita sendiri adalah kerugian bahwa kita mengorbankan diri kita. Ya, mengorbankan diri kita. Apa yaitu? Yaitu hati. Hati kita akan menjadi hati yang kotor, ya. Hati yang penuh dengan noda dan celak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ala fil jasadil mudghah, fa idza salahat salahu jasadu kulluh, fa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb." Ya. Ketika kemudian hati yang kecil yang panglimanya jasad ini kotor, maka semuanya amal ibadah kita akan kotor. Ya. Ya. Ini yang jadi kerugian yang amat sangat besar ketika kemudian kita tadi sering berkholwat dengan yang yang bukan mahramnya, kemudian tidak bisa menundukkan pandangan dan sebagainya. Itu justru yang paling berat yang bisa kita rasakan adalah penyakit-penyakit yang ada di hati, yang menjadikan hati ini tidak bisa tidak bisa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ibadah, tidak bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu justru yang paling berat yang bisa kita rasakan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Ya. Jadi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sangat luar biasa, ya. Kita harus bisa untuk menjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Itu zalim kepada diri kita sendiri, ya. Dan masih banyak sebetulnya, ma'asyiral muslimin, masih banyak kezaliman yang secara sadar maupun tidak sadar kita bisa lakukan, ya. Tadi kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada diri sendiri, ya. Dan juga kezaliman kepada orang lain, ya. Boleh jadi, ya. Kita zalim kepada orang tua kita, ya. Boleh jadi kita zalim kepada orang tua kita, ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ada satu hal yang memang harus sebetulnya kita tata kembali, ya. Mestinya kita, apalagi kita sebagai seorang pemuda, apalagi sebagai seorang pemudi, ya. Saya menyampaikan bertausiah kepada kita semuanya yang para pemirsa acara jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang patut kita laksanakan, yang patut kita pertama lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa memantaskan diri kita dulu, ya. Memantaskan diri kita dulu, ya. Memantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah bisa sayang, bisa cinta kepada kita, itu. Ya. Memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memantaskan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaskah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pantaskah kita berpikir? Pantaskah kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian pantaskan diri kita kepada orang tua. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sebetulnya PR-nya masih banyak, ya. Para remaja, para pemuda-pemudi yang dimuliakan Allah, PR-nya kita masih banyak banget gitu sebetulnya. Yang itu kebutuhan butuh kemapanan kita di dalam melaksanakan itu. Ya. Jadi memantaskan diri kita di hadapan Allah, memantaskan diri kita di hadapan Rasulullah, memantaskan diri kita kepada orang tua kita. Nah, ketika kemudian kita sudah melaksanakan itu semuanya, fa insyaallah hakul yakin Allah akan memantaskan kepada kita untuk calon-calon istri kita. Jadi insya Allah, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang penting di sini kami tekankan adalah iddah bin nafsih. Persiapkan diri kita, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan orang tua kita, ya. Insya Allah Allah akan memilihkan bagi kita yang terbaik. Karena belum tentu kemudian kita mengatakan itu baik bagi kalian, tapi bagi Allah belum tentu. Tetapi ketika kemudian Allah menentukan itu yang terbaik bagimu, maka sesungguhnya
Itu keputusan Allah yang terbaik bagi diri kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, pemirsa Jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pemuda-pemudi, ya, masih banyak sekali yang perlu kita laksanakan, ya. Masih banyak sekali yang perlu kita siapkan, ya, untuk menyambut masa-masa yang akan datang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, langkah-langkah antum semuanya, memudahkan langkah-langkah pemuda-pemudi harapan bangsa untuk bisa memantaskan diri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya untuk senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubuna ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubuna ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, wa min du'ai la yasma, wa min qalbihi la yahsha, wa min nafsihi la tasda. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemantasan, bisa untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah, bisa memantaskan diri kita di hadapan Rasulullah SAW, bisa memantaskan diri kita di hadapan orang tua kita, bisa memantaskan diri kita di hadapan umat-umat yang lainnya atau orang-orang yang lainnya, sehingga Allah memantaskan diri kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.